pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi. PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi Liga Usia Dini. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Pilih Makomi. BPBD Sumatera Selatan sepatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi. Tanpa cuaca panas dan ekstrim, BPBD Sumatera Selatan memastikan kebakaran hutan dan lahan sangat besar berpotensi terjadi di Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel, Ansori. Dirinya menuturkan, jika kebakaran hutan tidak serta-merta terjadi akibat cuaca saja, baik panas maupun kering. Dirinya menyatakan jika kebakaran hutan dan lahan sangat besar terjadi akibat aktivitas manusia, baik masyarakat maupun perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas. BPBD juga mengimbau agar masyarakat dan perusahaan dapat mewaspadai potensi tersebut. Salah satunya dengan menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar dan membuang puntung rokok di tempat kering. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi hadapi El Nino. Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483.000 hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada 2026 ini. Gerakan tanam gertam tersebut direncanakan dilakukan secara simbolis di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, pada 19 Mei 2026 oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan sejumlah pejabat pusat. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, sekarang ini masih terdapat cukup banyak hujan. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan dengan gertam secara besar-besaran agar produksi padi di provinsi ini tetap tinggi. Gerakan tanam padi itu sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota karena memiliki luas baku sawah sekitar 519.000 hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan itu, Bambang mengatakan Gertam Sumsel 2026 pihaknya mengharapkan dukungan dari PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan induk holding pupuk di tanah air. Kita di tanggal 19 Mei kita akan melakukan kick-off atau penanaman gerakan tanam menyongsong El Nino yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Pak Gubernur Sumatera Selatan bersama Pak Panglima TNI di tanggal 19 Mei di Kabupaten Oki. Mohon dukungannya Pak Eko. Nanti ini tanam serentak untuk 17 kabupaten kota. Yang informasi Mas Opan tadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia selama 4-5 bulan ke depan proyeksi BMKG itu mengalami kemarau El Nino. Tapi seperti Pak Eko sampaikan bahwa di Jawa masih ada hujan, di sini juga masih ada hujan, sehingga serapan pupuk memang masih cukup tinggi. Nah itu kita harapkan dengan 73% lahan rawa Sumatera Selatan. Tanaman padi di lahan sawah milik petani yang tersebar di sentra produksi seperti di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ulu, Oku Timur,
dan Kabupaten Banyuasin tidak akan tumbuh subur dan menghasilkan gabah kering giling GGK optimal tanpa pupuk yang cukup berimbang. Menurut dia, pihaknya berupaya melakukan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan padi dalam jumlah besar guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai produksi dan sebagai provinsi penghasil beras 3 besar nasional. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, masyarakat Musi Banyuasin sambut implementasi Permen ESDM nomor 14 tahun 2025. Ketua Koperasi Rezeki bersama Sejahtera Hafiz mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Masyarakat pengelola sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin menyambut baik dimulainya implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Aturan tersebut menjadi langkah baru pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak rakyat yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa kepastian hukum. Peluncuran implementasi kebijakan tersebut ditandai melalui apel ikrar bersama yang digelar di wilayah Keluang, Musi Banyuasin. Melalui regulasi tersebut, sumur minyak masyarakat diarahkan untuk dikelola secara legal, tertib, aman, dan terhubung dengan perusahaan migas resmi. Ketua Koperasi Rezeki bersama Sejahtera Hafiz mengatakan, masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ESDM atas pelaksanaan aturan tersebut. Menurut Hafiz, legalitas yang diberikan pemerintah menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor minyak rakyat. Hingga saat ini, ratusan titik sumur minyak disebut telah diverifikasi langsung oleh Pertamina dan Medco Energi. Untuk mendukung operasional, koperasi juga menyiapkan fasilitas penampungan minyak berkapasitas 350 ton serta armada pengangkut minyak harian. Produksi awal ditargetkan mencapai 500 barel minyak per hari dari sumur-sumur yang telah diverifikasi. Koperasi Rizki bersama Sejahtera ini kita sudah mempersiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina. Berapa jumlahnya? 149 Pertamina. Di Medco 248. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menilai legalitas sumur minyak rakyat dapat membantu menekan praktik pengeboran ilegal yang selama ini masih terjadi. Selain memberikan kepastian hukum, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara resmi dan lebih terawasi. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi Liga Usia Dini. Asosiasi Kota PSSI Palembang mengambil langkah berani dengan membebaskan seluruh biaya pendaftaran kompetisi bagi sekolah sepak bola atau SSB yang telah terafiliasi. Kebijakan kompetisi gratis ini diberlakukan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala finansial yang selama ini mencekik klub-klub lokal di Kota Palembang. Selama ini, masalah dana selalu menjadi momok menakutkan yang menghambat keberlangsungan pembinaan usia dini. Banyak talenta muda berbakat yang gagal berkembang hanya karena klub tempat mereka bernaung tidak mampu membayar biaya registrasi turnamen. Ketua Skot PSSI Palembang, David, mengatakan, melalui program kompetisi gratis ini, PSSI Palembang berkomitmen meruntuhkan tembok pembatas tersebut agar seluruh anak muda di Palembang memiliki kesempatan yang sama untuk bertanding. Tapi dia mau ikut, terbentur dana finansial lainnya dia nggak jadi ikut. Nah, dari situ saya berpikir tidak perlu mencari uang pendaftaran dari klub SSB tersebut, lebih baik kita gratiskan dan kita mencari sponsor di luar. Demi menjaga keberlanjutan kompetisi tanpa memungut biaya dari peserta, PSSI Palembang kini bergerak aktif menggandeng pihak swasta. Pihak asosiasi tengah gencar mendorong keterlibatan sponsor luar untuk mendanai operasional turnamen. Dari lapangan Kamboja, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni, Festival Raya Mahasiswa dan Aruna Radiance Naik 2026 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang resmi ditutup pada Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di kampus Sukabangun Poltekkes Kemenkes Palembang.
Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni, Festival Raya Mahasiswa dan Aruna Radiansi Naik 2026 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang resmi ditutup pada Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 13 sore di Kampus Sukabangun Poltekkes Kemenkes Palembang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut sukses digelar dengan penuh semangat dan antusias mahasiswa dari berbagai jurusan. Menteri Pendidikan Budaya, Pemuda dan Olahraga atau Dikbudpora, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM, Poltekkes Kemenkes Palembang, Widya Maulina menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar sejak hari pertama hingga penutupan acara. Berbagai perlombaan di bidang olahraga, seni dan pendidikan berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Menurutnya, dukungan para supporter dari masing-masing jurusan turut memeriahkan suasana selama kegiatan berlangsung. Pada hari terakhir, panitia menggelar acara penutupan sekaligus pengumuman pemenang dari berbagai cabang perlombaan. Acara penutupan dimeriahkan oleh penampilan UKM Band untuk memeriahkan para peserta dan tamu undangan yang hadir di lokasi kegiatan. Selain hiburan musik, penutupan tahun ini juga menghadirkan konsep yang lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Panitia menyiapkan pelepasan lampion yang dilakukan saat lagu Everything You Are diputar. Setelah pelepasan lampion, dilanjutkan dengan pertunjukan kembang api sebagai puncak kemeriahan malam penutupan. Yang pastinya pemenang itu bakal dapat piala ya, seperti yang udah kelihatan di situ, piala, ada uang sertifikat dan uang pembinaan juga, dan mungkin bakal ada beberapa goodie bag juga gitu dari teman-teman sponsor. Sementara itu, Ketua Pelaksana Porseni sekaligus staf ahli Disbudpora BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang, Prisco Francisco mengatakan bahwa antusias peserta dan mahasiswa tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Bahkan pada hari kedua, suasana kegiatan disebut lebih ramai dan meriah dengan semangat para peserta yang semakin tinggi. Selain itu, penutupan juga dihadiri jajaran direktur, ketua jurusan, pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan UKM, sponsor hingga media partner. Kehadiran para tamu undangan diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus menambah semarak suasana penutupan kegiatan mahasiswa tahunan tersebut. Para pemenang lomba mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta goodie bag dari sponsor. Harapannya mungkin untuk konsep acara boleh dikembangkan lagi lebih baik dan juga lebih luas lagi dan untuk sponsornya kalau bisa lebih banyakin lagi juga. Terus juga jumlah peserta juga iya benar. Panitia berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dengan konsep yang lebih baik dan lebih meriah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi. PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi Liga Usia Dini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.